Saya milih hobi ini karena saya emang suka dengan dunia penerbangan. Saya juga kuliah di teknik penerbangan. Pernah nggak kepikiran untuk jadi pilot benerannya? Pernah sih. Pernah ya. Wah, keren banget. So, this is Aero Modeling. Gua hari ini sengaja menyambangi JAC atau Jakarta Aero Modeling Club untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan expertnya di bidang aero modeling. Karena jujur gue tertarik banget sama hobi yang satu ini. Seperti apa keseruan gue hari ini ngobrol-ngobrol sama expertisnya? Ikutin gue terus di Games Room. Halo bro. Halo ya. Keren banget ini. Tunggu saya landingin dulu ya. Oke. Oke. Halo bro, Iya. kenalan dulu dong boleh? Acit. Boleh ya. Saya Niko. Saya anggota JAC dari tahun 2010. Oke, Iya. ini keren banget sih. Gue boleh nanya-nanya sedikit nggak sih? Boleh ya. Ayo kalau mau lihat-lihat silakan. Ayo, Situ. boleh. So, tempat latihan dari JAC ini menurut gue cukup strategis. Dia berlokasi di daerah Halim, Jakarta Timur. Dan first impression gue ketika sampai di sini adalah ini bener-bener bandara versi kecil. Jadi di sebelah sana ada runway-nya, di sebelah sini ada taxiway, dan menurut gue duduk di apron pesawat-pesawat aero modeling tersebut. Gue melihat ini banyak banget jenis Iya. aero modeling ya. Ini apakah menyerupai memang aslinya Iya. atau gimana? Ya, jadi kalau macamnya itu ada 3 sebenarnya. Oke. Yang tadi tuh ada yang pakai remote, Heeh. ada yang pakai tali, ada yang pakai terbang bebas, yang jadi dia terbangnya tuh endurance gitu, lama-lamaan di atas. Oh gitu. Nah, yang ada di sini tuh yang pakai remote. Nah, tapi ada bedanya di sini. Kalau yang di Ini? kita dari mesinnya dulu ya. Oke. Mesinnya itu kalau yang di depan nih, ini pakai baterai. Mm-mm. Ini semua baterai nih di Oke. speaker sini. Nah, yang di ujung sana tuh itu beda tuh, dia Yang udah kuning pakai itu? iya yang kuning tuh. Nah, itu dia pakai mesin. Bahan bakarnya pakai nitrogen. Kalau yang pakai Kontrolan- tali tuh? Nah, yang maksudnya pakai gimana? tali itu tuh kan gambarannya kita megang handle nih, nanti handle itu disambungkan ke pesawat, nanti terbangnya muter aja gitu. Mostly Oh, balapan oke. sama aerobatik gitu. Oh, Dia buat oke, kotak oke. gitu. Nah, kalau dibahas di rinci lagi tuh mesin tuh ada 2 juga, ada 3 malah. Ada yang pakai nitrogen, ada yang pakai bensin pertama, ada yang pakai aftur. Oh, ada yang Jet pakai A1 aftur itu, juga ya? ya. Beneran kayak pesawat ya? Iya, jadi tuh mesinnya beda. Kayak ini kan mesin 2 tak nitro ya. Kalau itu mesin 2 tak gasolin, yang satu lagi tuh turbin. Oke. Itu yang pakai Jet A1 itu. Bener-bener mininya pesawat ya Betul, dibikinnya. sama sekali. Kloningannya pesawat asli sih, tapi dalam bentuk kecil. Biasa itu apa sih? JAC itu tuh kayak perkumpulan orang yang suka main aeromodeling. Oke. Itu awalnya. Tapi tuh dulu belum ada kayak wadahnya gitu. Jadi kayak masih bebas lah. Bebas siapa Terus yang tahu- gabung iya, gitu ya? Iya. Dulu tuh mainnya nggak di sini. Oke. Mainnya itu di Cilangkap. Mm-mm. Itu tahun 80. Oke. Nah, terus tahun 90 tuh pindah ke Dirgantara 3, Pondok Gede di sini. Nah, Oke. dibuatin lah ini, terus diresmikan JAC ini. Diresmikannya itu tanggal 7 Desember 2001 tuh, itu baru diresmikan sama Kasau yang jabat sebagai ketua PB Fasi pada waktu itu. Lapangan terbang ini sendiri memang milik JAC? Ini milik JAC tapi di bawah Lanut. Oh, I see. Iya, jadi di bawah TNI Angkatan Udara. Kira-kira dengan aerodrome ini tuh ada plus minusnya nggak sih? Kalau di sini tuh kan kayak miniatur gitu ya. Iya.
Terus juga runway-nya itu dibuat sedemikian rupa tuh kayak aslinya. Jadi kalau kita biasa main di sini, terus kita main ke klub lain, bisa landing di sini bagus, aman, main di klub lain itu akan lebih mudah sih. Oke, jadi Iya. pesawat ini tuh bisa landing di rumput ya, nggak mesti di aspal aja? Ada spesifikasi lain sih, maksudnya kayak Khusus tipe-tipe yang ini? ya yang ini harusnya sih mainnya di seal di tempat kayak gini. Oh. Karena kalau dia main di rumput biasanya tuh nyangkut kan, nggak begitu Gearnya besar ya? ya. Heeh. Itu biasanya nanti kebalik gitu pas landing. Oke. Untuk endurance-nya tuh berapa lama? Kalau normalnya tuh 10 menit. Ekspektasi gue beneran karena ini miniatur pesawat dia memang bisa lama gitu, kayak bisa Oh. 30 menitan, bisa 1 jam at Iya. least gitu, enggak ya? Nggak bisa sih karena kan ada receiver tuh. Itu nanti ada powernya, itu nggak bisa lama. Itu baterainya kecil. Jadi kayak dibatasin gitu. Itu juga kita udah capek sih kayak ngeliat ke atas terus gitu kan kecil ya. Oh. Kayak fokus gitu. Iya. Itu 10 menit. Tuh kalau yang engine juga mostly itu 10 menit kita udah landing. Itu udah capek Oh, sih oke, biasanya. Terus kalau yang punya lo ini aeromodeling lo kan pakai remote ya? Iya. Kontrolnya tuh berapa jauh dari lo mengoperate-nya itu sampai di pesawatnya? Ya kalau misalnya remote-nya nih sanggup Nge-reach 10 berapa? kilo sih 10 sampai kilo. ya. Tapi kalau Tapi udah kita nggak kelihatan terbangnya, juga iya, kan ya? safety-nya tuh kita terbang 200 meter kiri kanan depan. Karena juga harus ngelihat ya, kalau yang sampai 1 kilo itu mungkin harus ada Nggak kamera, kelihatan harus juga. ada drone-nya Iya, atau apa betul, gitu ya. Betul. Maximum speed-nya berapa? Top speed-nya? Top speed itu kalau ini kan aerobatik ya, ini nggak begitu kenceng sih, paling 80, 90. Tapi kalau yang pacing tuh bisa 200, 300 ya. Oke, karena aerobatik tuh maksudnya untuk yang buat Dia buat muter-muter kayak, iya, gitu buat ya? muter-muter, betul. Oke. Nah, mungkin nih kalau misalkan gue, tadi kan gue sudah bilang gue tertarik ya, mungkin ada Black Pulse juga yang tertarik. Ya. Itu tuh harus menyiapkan budget berapa sih kalau mau terjun di dunia hobi aeromodeling ini? Ya kalau hobi ini kan ada dua ya, jadi kayak ada yang khusus penghobi, ada yang buat kompetisi. Oh, ada juga Iya. turnamennya. Kalau untuk hobi tuh yang awal-awal itu 1-2 juta tuh untuk pesawat high wing buat latihan tuh ada. Tapi kalau mau yang kompetisi ada juga tuh harga kayak 50-70 juta tuh ada, contoh kayak gini. Spill sedikit yang punya lo ini habis berapa kira-kira? Ini kalau kitnya nih kosong tuh nggak ada mesin, nggak ada baling-baling, itu 30-an lah. Kitnya itu Kosong, adalah ya. fuselage, wing gitu-gitunya ya? Itu aja kosong. Terus belum dicat. Oh, Iya. datangnya polos? Ini datangnya putih doang. Oke. Saya catnya di Indo. Belinya di mana memang? Saya beli ini di US. Di US? Iya, Dikirim? dikirim. Kirim betul. ya. Terus isinya, mesinnya, terus remote-nya kan juga belum. Remote-nya tuh standarnya 10 jutaan lah. 10 jutaan ya? Iya. Itu yang udah bagus. Ini jatuhnya udah bisa ikut turnamen gitu-gitu atau lo juga sering ikut turnamen? Iya, saya Karena- ikut turnamen juga ya. Ini buat turnamen pesawat. Karena kan pasti yang aeromodel ini nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Betul. Indonesia aja, pasti kan di luar negeri, worldwide pasti kan ada juga kan Iya. gitu. Jadi spesifikasi aeromodeling lo ini sudah bisa terjun untuk ke turnamen. Iya, spesifikasinya tuh udah masuk. Biasa tuh kalau aerobatik yang bagus tuh dia bahannya nggak pakai kayu tapi pakai karbon. Lebih Terus- enteng ya? Iya, terus elektrik, panjangnya 2 meter wingspan-nya. Depan apa tuh panjang fuselase juga 2 meteran kurang lebih. begitu. Fuselase-nya ya? Iya. Nah di JAC ini pernah ikut juga dalam kejuaraan itu? Iya, di JAS ini banyak sih atlet itu di Oh, JAS malah. gitu? Iya. Saya juga dulu atlet. Oh, Saya gitu. iya, dulu tuh atlet dari 2009 ya sampai 2015. Habis itu saya off. Oke. Salah satunya Ivan. Ivan tuh atlet JAS juga. Ada di sini nggak sih Ada, Bro iya. Ivan ya? Ada. Ada. Boleh nggak sih gua ngobrol sama si Bro Ivan tadi gitu? Oh, boleh nih, ada atletnya nih. Halo, Astrid. Ivan. Nama saya Ivan Wahyudi. Saya member DJAC sejak dari 2018. Saya atlet dari JAC, sering mengikuti fun fly ke Jurnas. Ivan ini atlet yang apa ya? Dari JAC? Dari JAC yang masih aktif juga sampai Oke. sekarang. Kalau saya kan udah lama nggak aktif. Jadi yang lebih up to date dia kalau mau nanya tentang atlet.
Bro, gue mau nanya sedikit nih, mungkin Black Pulse juga ada yang mau tahu, boleh jelasin sedikit nggak tentang diri lo nih? Oh, jadi gua itu main aeromodeling dari 2016. Oke. Terus gabung jadi atlet itu tahun 2020. Kenapa lo menekuni olahraga ini ketimbang yang lainnya? Saya milih hobi ini karena saya emang suka dengan dunia penerbangan. Saya juga kuliah di teknik penerbangan. Pernah nggak kepikiran untuk jadi pilot beneran ya? Pernah sih. Ya. Ingat gak sudah ngikutin berapa turnamen? Kalau turnamen sih banyak udah. Banyak banget ya pasti, tapi kalau prestasinya boleh nggak diceritain sedikit nih ke Black Pulse? Prestasi yang lumayan bergengsi itu ya Kasau Cup tahun 2019. Itu juara 1 touch and go dan juara 2 Palen Race. Terus tahun 2021 ada Kapusport Dirga Cup di Bandung. Itu juara 1 touch and go sama juara 1 limbo race. Dan yang terakhir ini tahun 2022 Kapusport Dirga Cup di Bandung juga. Baru ya? Baru, bulan Mei kemarin. Itu juara 1 touch and go sama juara 2 limbo race. Kalau untuk pattern atau akrobatik itu ya penilaian utamanya itu kepresisian dan kerapihan terbang. Sedangkan kalau buat yang F3R Pilot Race itu yang dinilai kecepatan waktunya. Ada tips nggak sih kayak skill apa yang memang harus dikuasai nih? Yang memang harus punya lah untuk pilot aeromodeling ini. Kalau dari Bro Ivan gimana? Kalau untuk jadi atlet sih ya sering-sering latihan aja. Oke. Biasain sama pesawatnya. Sering-sering Simulator juga ya? simulator juga di rumah. Kalau nggak sempet ke lapangan simulator di rumah. Harapan deh untuk hobi aeromodeling di Indonesia ini apa aja nih? Kalau dari Bro Niko apa nih? Berarti kan dari segi hobi lah ya? Biar lebih banyak lagi Biar tuh lebih yang banyak itu lagi orang ya. terus perlombaan tuh diperbanyak lagi karena sempat vakum kan waktu Covid. Pandemi ya kemarin? Iya, semoga tuh bisa yang muda-muda tuh termotivasi gitu buat ikut lomba, buat menang gitu. Karena juga jujur mungkin ada yang masih nggak ngeh nih ada aeromodeling di Jakarta, di Indonesia nih. Kalau dari segi atletnya gimana nih pesan-pesannya? Nah, semoga kedepannya makin banyak atlet-atlet Amin. muda yang muncul. Betul, Yang amin. berprestasi agar aeromodeling Indonesia makin maju. Iya, Amin. betul. Oke, itu dia Black Pulse. Gue sudah ngobrol-ngobrol sedikit sama Bro Niko dan Bro Ivan tentang aeromodeling di Indonesia, khususnya di JAC ini. Jadi kalian yang berlokasi di sekitar Jakarta Timur atau at least di Jakarta ya, boleh mampir ke sini untuk ngobrol-ngobrol dulu kan ya. Jadi yang tertarik boleh browsing-browsing, lalu boleh sowan ke sini untuk ngobrol-ngobrol dan siapa tahu bisa berkecimpung di hobi baru ini kan. So, terima kasih banget nih udah mau ngobrol-ngobrol sama gue. Terus kayak gue mau ngerepotin sekali lagi. Iya. Boleh nggak kira-kira gue nih diajarin? Gue basicnya tidak pernah simulator sama sekali, bener-bener baru ini deh gitu gue tertarik. Kira-kira ada nggak yang bisa diajarin kalau orang yang seawam gue? Bisa nanti bisa diajarin sama Bro Ivan. Mungkin basic-basicnya Langsung. dulu aja Iya, sih bisa. gitu. Oke. Langsung juga nggak apa-apa. Oke, thank you banget nih Black Pulse. Kita lanjut ikutin gue untuk nyobain aeromodelingnya. Semoga gue bisa terbang dan landing. Tapi kalau nggak bisa, gue akan belajar basic-basicnya dulu. Ikutin gue terus hari ini, tetap di Games Room. Dan tadi gue sudah diajarin sedikit sama expertnya tentang bagaimana proses penerbangan aeromodeling ini. Dan ternyata fase-fase penerbangannya juga sama dengan pesawat yang besar yang benerannya. Seperti harus running for takeoff dulu, terus nanti ada climbing, ada cruising, terus pas mau landing tuh ada approaching, ada take-off-nya, nanti taxi lagi baru masuk ke apron. Pokoknya challenging banget. Tingkat challengingnya menurut gue mungkin hampir sama ya. Karena awalnya gue pikir gampang, cuma main remote control seperti kita main mobil, ternyata enggak Black Pulse. So guys, thank you for watching. Jangan lupa comment, subscribe, like video ini, dan share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang punya minat di bidang aeromodeling juga. So I'm Masrid and I'm signing out and enjoy your flight.